Saya mengenal istri saya 30 tahun yang lalu. Pribadi yang menyenangkan. Hingga kami mendapatkan 5 orang anak. Namun 10 tahun kemudian, kepribadian istri saya berubah. Gampang marah. Kadang ia berpikir meninggalkan rumah atau kadang berpikir untuk mati. Dia mengalami depresi. Saya bingung menemukan jawaban mengapa pribadi yang menyenangkan tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang menyakitkan. Hingga satu hari dokter memberi jawaban. Istri saya menderita sakit gula. Saudara, gula adalah bahan bakar, seperti bensin bagi mesin mobil. Gula akan dibakar menghasilkan energi. Namun tidak seperti mobil yang tidak menyimpan kelebihan bahan bakarnya. Manusia menyimpan kelebihan bakar itu menjadi lemak. Hal lain, bensin bagi mobil akan dibakar dan menghasilkan ledakan energi, dan energi yang besar inilah yang menggerakkan roda. Gula sebagai bahan bakar dalam tubuh itu tidak meledak pembakarannya, sehingga energi dihasilkan secara bertahap. Dia mengalami proses-proses yang bertahap dari glikolisis, daur Krebs, hingga elektron dipindahkan secara bertahap dan hasilnya adalah ATP, adenosin trifosfat. Inilah energi yang akan digunakan sebagai penggerak, sebagai tenaga bagi seluruh sel-sel tubuh. Untuk membakar gula, maka gula itu harus masuk ke dalam sel. Karena tempat pembakaran adalah sel. Insulin adalah hormon yang bertanggung jawab untuk memasukkan gula ke dalam sel. Jika insulin bermasalah, maka gula tidak masuk ke dalam sel. Saya mendapatkan pemahaman bahwa ketika istri saya sakit gula, itu berarti dia bermasalah dengan insulin. Dan penyakit gula adalah penyakit karena pankreas tidak menghasilkan insulin, sehingga harus diberi terapi insulin. Itulah yang saya pahami selama 13 tahun. Istri saya mendapatkan pengobatan sakit gula. Dan saya dengan setia mendampingi istri untuk setiap pekan istri mendapatkan suntikan insulin agar gula darah tinggi itu turun. Saya percaya bahwa masalah istri saya akan selesai jika gula darahnya turun. 13 tahun pengobatan, ternyata masalah penyakit gula tidak selesai, dan istri saya tetap selalu mendapatkan depresi. Insulin ternyata tidak memberi penyelesaian masalah. Suatu hari, kami mengunjungi dokter untuk kembali mendapatkan suntikan insulin. Dan dokter memberi penjelasan bahwa istri saya sudah kelebihan berat badan, obesitas. Dan itu berarti, kata dokter, sulit untuk mengobati gulanya, kecuali dia menurunkan berat badan.
sebagai guru biologi, saya paham bahwa menurunkan berat badan di saat yang sama seorang diberi insulin itu adalah hal mustahil. Insulin adalah hormon anabolik, hormon yang akan menimbun gula menjadi lemak. Jadi, jika istri saya tetap diberi suntikan insulin, konsekuensinya dia harus gemuk. Dan kalau harus menurunkan berat badan, menghilangkan lemak, maka insulin harus dihentikan. Aksioma itu saya pegang betul-betul sebagai guru biologi. Dan saya tidak percaya saran dokter bahwa menurunkan berat badan adalah solusi untuk penyembuhan penyakit gula istri saya. Karena itu, saya meminta istri saya untuk mencari jawaban lain, solusi lain, dan tidak lagi mendatangi dokter. Hingga suatu hari, ada seorang kawan yang memberi saran untuk mengikuti gaya hidup ketofastosis. Satu gaya hidup yang minimal gula atau menghindari gula dan mengganti sumber energi dari lemak dan protein. Dari interaksi inilah saya mendapatkan jawaban bahwa sebetulnya masalah istri saya bukan gula darah tinggi. Masalah yang sesungguhnya adalah justru insulin tinggi. Begini penjelasannya. Ketika insulin tinggi dalam darah, itu pertanda bahwa ada masalah di reseptor sel. Reseptor sel tidak memberi respon terhadap pesan insulin agar gula masuk ke dalam darah. Jadi masalahnya bukan karena kurang insulin, melainkan reseptor sel tidak memberi respon, sehingga proses masuknya gula ke dalam sel itu terhambat. Pankreas justru merespon dengan memasukkan semakin banyak insulin. Semakin banyak insulin, reseptor semakin resisten, dan gula menumpuk di dalam darah. Gula yang tinggal dalam darah yang tidak masuk ke dalam sel ini yang disebut sebagai gula darah tinggi. Gula darah tinggi hanyalah akibat karena reseptor sel resisten terhadap insulin. Jadi masalahnya ada pada reseptor sel, dan indikatornya bukan pada gula darah tinggi yang mesti diperhatikan, tapi kadar insulin tinggi yang ada dalam darah. Nah, itu berarti depresi yang dialami istri saya bukan karena gula darahnya tinggi, tapi karena insulin tinggi. Kesimpulannya, insulin tinggi memicu depresi. Semakin tinggi kadar insulin, semakin lama insulin dalam darah. Dan itu berarti semakin lama proses depresi itu mengganggu. Tidur yang terganggu, rasa senang hilang, rasa untuk santai hilang, yang ada adalah pikiran-pikiran buruk yang ada di otak akibat kadar insulin yang tinggi. Jadi pangkal masalahnya adalah resisten insulin. Bagaimana insulin yang tinggi ini mengganggu otak, merusak otak, mengganggu kesenangan-kesenangan, mengganggu rasa damai di otak. Ketika sel-sel menjadi resisten terhadap pesan insulin, maka insulin akan tinggi. Begitu juga sel-sel otak. Reseptor sel otak resisten. Itu berarti otak mengalami masalah, sel-sel otak itu tidak menerima bahan bakar. Karena gula yang menjadi bahan bakar otak tidak masuk ke dalam sel-sel otak. Gula itu kemudian menumpuk dalam cairan otak. Jadi otak seperti berada dalam lautan gula, namun tidak bisa mengambil gula itu. Otak menjadi lapar. Masalah kedua, ketika kadar gula dalam cairan otak itu tinggi, sementara dalam otak kadar gulanya rendah, maka akan terjadi peristiwa osmosis. Air akan keluar dari sel otak, berpindah ke dalam
cairan otak. Jadi ada dua problem. Pertama, sel otak tidak mendapatkan bahan bakar, tidak mendapatkan gula. Itu berarti sel otak mengalami kelaparan. Yang kedua, sel otak juga mengalami kehausan. Sebab air yang ada dalam sel otak keluar. Jadi kelaparan dan kehausan. Inilah yang memberi tekanan pada otak. Sehingga otak berdalam tekanan yang pertarungan hidup mati. Ada sel-sel otak yang betul-betul mengalami beban yang berat. Ada yang mati, tidak punya bahan bakar. Inilah pemicu depresi pada orang-orang yang mengalami insulin resisten. Orang-orang yang kadar insulinnya tinggi, menyebabkan otak lapar, otak hausan. Saudara, banyak orang yang menunjukkan gejala resisten insulin sebelum depresi. Itu bisa terbaca dari tekanan darah tinggi, masalah kolesterol, masalah asam urat. Biasanya gejala awal ini dianggap sebagai hanya masalah tekanan darah dan tidak melihat bahwa itu masalah resisten insulin. Otak sebetulnya sudah mulai ada masalah saat itu. Otak sering kelaparan, kita sering kehausan, dan kita menjadi yang mengalami itu menjadi kurang energi. Dan orang-orang yang mengalami resisten awal biasanya itu gampang marah, kemudian tiba-tiba kita mengatakan dia punya kepribadian yang buruk. Sebetulnya bukan kepribadian yang buruk, itu adalah masalah sel-sel otak lapar dan sel-sel otak kehausan. Itu butuh waktu sampai 10 tahun sampai orang-orang yang resisten insulin itu betul-betul mengalami depresi. Bukan sekedar gampang marah, tapi sudah mengalami depresi yang berat. Jadi 10 tahun adalah jangka waktu yang mestinya kita bisa memperbaiki diri, menjaga otak sebelum mengalami depresi, memperbaiki resisten insulin.